Saya selalu jaga zikir ini selepas witir. Saya suka witir sebelum tidur. Suka witir sebelum tidur. Begitu saya selesai witir, sambil saya tidur berbaring, saya baca sampai tidur. Sampai sudah apa? Sudah tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. InsyaAllah dengan yakin segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat murah rizki. Ada ayat dan zikir, dan ayat itu ada dua-duanya di dalam surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 26 dan 27, yang saya yakin banyak yang sudah hafal. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memberikan rizki tanpa hitung-hitungan, artinya tanpa batas. Ini boleh juga kita membawa, tidak perlu sekali, boleh sekali, boleh berapa kali, tidak menjadi masalah, berapapun tidak masalah. Di samping dua ayat ini, khususnya di yang saya dapatkan ijazah langsung dari guru saya, guru dari gurunya, dan seterusnya, dibacakan antara azan dan iqamat salat subuh, dan lebih baik selepas salat sunnah subuh, selepas salat sunnah subuh. Jadi begitu anda dengar azan subuh, kemudian salat sunnah subuh 2 rakaat, dan saya selalu mengingatkan jamaah, tolong jaga salat sunnah subuh karena pahalanya sangat luar biasa. Dan Rasulullah tidak pernah tinggalkan 2 sunnah, walaupun Rasulullah sakit, tidak bisa salat berdiri atau kecapean atau apa saja, tidak pernah dia tinggalkan 2 sunnah. Sunnah witir, yang kedua sunnah subuh. Kalau di Indonesia dinamakan sunnah fajar atau salat fajar, sama aja. Sunnah subuh, salat fajar sama saja. Sesudah azan, sebelum salat subuhnya, salat 2 rakaat, pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Walaupun anda bangun kesiangan habis waktu salat subuh, segera, tidak boleh ditunda. Biarpun anda bangun jam 8, karena ketiduran dari waktu salat subuh, bangun jam 8, wajib jam 8 salat subuhnya. Dan sebelum salat subuh, salat sunnahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya, man nama an salatin, dengar ya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, kata siapa ini? Kata Rasul. Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa laksanakan salat, bisa jadi kalau kita sibuk rapat atau sibuk jemput tamu, ya bisa lupa kan, masuk salat yang lain, ya Allah saya belum zuhur, padahal sudah azan asar. Apa jalan keluarnya ya Rasulullah, tolong kasih tahu. Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa tinggalin salat, falyusalliha, dibawakan kata fa artinya segera. Begitu anda bangun tidur atau ingat, falyusalliha, segera laksanakan.
Berarti di sini kalau segera laksanakan tidak terhitung waktu, kapan saja. Tapi dalam segera, falyusalliha mata dzakaraha. Karena apa alasannya? Kenapa Rasul menyuruh? Karena tidak ada kafarah dan dosa kita selain itu. Jadi tidak ada istilah kalau ketinggalan salat kita bayar sedekah sekian, Allah ampuni kita. Atau kita kasih uang ke pesantren mana, tolong Pak Kiai suruh anak santri salat, saya sudah lama tak salat. Tak bisa begitu. Tak ada main-main sama Allah bagi uang. Ya. Tapi kafarah ni, kalau masalah salat masa dulu, masa lalu, masa jahiliyah lah. Tahu faham jahiliyah? Jahiliyah kan kita semua punya jahiliyah. Tapi alhamdulillah kalau jahiliyah saya di Masjid Nabawi. Tak ada jahiliyah. Sejak kecil saya di Masjid Nabawi. Jadi masa jahiliyah kita, misal waktu kuliah atau waktu masih sekolah, ya maklumlah biasa-biasa kita suka tinggalin puasa, suka tinggalin salat. Kadang-kadang malah salat karena di depan guru, malu-malu terpaksa salat tapi tak wudu. Ya pura-pura salat di depan orang aja. Ya kan itu semua beristiwa, namanya anak-anak muda ya. Tidak mengerti dan tidak merasa tanggung jawab. Tapi begitu dia belajar agama, dia sadar, ya Allah, ternyata masa lalu banyak dosa saya. Salat banyak sekali yang saya tinggalin. Apalagi puasa, pura-pura wudu tapi minum separuhnya. Itu kan masa-masa dulu kan. Ada orang bertanya, kok Syekh bagaimana bisa tahu, padahal saya alhamdulillah dah pernah seperti itu kan. Ya kan kita lihat ada lingkungan yang seperti itu. Apa jalan keluarnya? Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat. Apalagi kalau masa-masa, kecuali saat hari ini ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran, itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau masa lalu yang sudah sekian tahun lalu, pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya dan berapa kali kita tinggali, atau tahun berapa. Jadi kalau mau sebut nawaitu usalli zuhur tahun 1400, yang mana sih maksudnya? Tapi dengan taubat, Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, wat taubatu tajubbu ma qablaha. Dengan taubat yang benar, Allah ampuni semua dosa lalu. Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Begitu Anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu Anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali. Yang baru Anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, berbanyak salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat beriksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor, ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, cuba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah, suka duha, suka qiyamul lail, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, salat taubat, banyak sunnah-sunnahnya. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dengan salat sunnah-sunnahnya. Berarti manfaat sekali salat sunnah. Khalifah Harun al-Rashid setiap hari di luar salat fardu, dia salat sunnah 100 rakaat. Jumlah salat sunnahnya 100 rakaat. Kalau kita jaga sunnah qabliyah ba'diyah, syukur. Jadi antara azan dan iqamah salat subuh membaca sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Berapa banyak? 100 kali. Pas mau tidur ada satu doa, dan Anda bebas mau pas mau tidur atau habis salat, terserah.
Karena ada zikir-zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah tapi diberikan kebebasan. Artinya kebebasan tidak menentukan waktunya. Seperti misal zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, 2 kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu sebuah hadis yang istimewa, tapi waktunya kapan? Bebas. Berapa banyak? Bebas. Tidak menjadi hitungan, terserah. Tapi ada satu zikir, selama saya memberikan zikir ini, orang punya hajat, punya masalah, punya penyakit, punya hutang, apa saja hajatnya, dan yakin sambil membayangkan hajatnya, subhanallah, akan dan segera datangnya pertolongan Allah. Sampai ada seorang yang menceritakan kondisinya dizalimi sama seorang keluarganya sampai diancam macam-macam. Dia sudah tidak takut, sudah merasa takut, tidak bisa apa-apa, mau lapor polisi takut, mau kemana takut. Saya kasih zikir ini, subhanallah, dalam 1 minggu orang yang biasa menzaliminya dan mengancam malah datang minta maaf. Zikir itu sangat istimewa karena dari makna zikir itu kita mewakili Allah, dan cukup bagi kita Allah wakil bagi kita mengurus atau menselesaikan urusan kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Berapa banyak? Bebas. Saya selalu jaga zikir ini selepas witir. Saya suka witir sebelum tidur. Suka witir sebelum tidur. Begitu saya selesai witir, sambil saya tidur berbaring, saya baca sampai tidur. Sampai sudah apa? Sudah tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. InsyaAllah dengan yakin segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terkait soal rizki, habis salat subuh, yang biasa suka duduk habis subuh sampai terbit matahari, yang suka habis subuh duduk di musalla, di tempat salatnya, atau di masjid, atau di rumah, habis subuh ada yang suka duduk sampai terbit matahari. Ya kira-kira kalau waktu terbitnya matahari, kalau anda supaya tidak salah hitung, dari pas azan hitung 2 jam. Mulai pas azan hitung 2 jam. Kalau hitung 2 jam berarti anda habis 2 jam boleh salat. Tapi sebelum 2 jam kira-kira 20 menit, antara 15 menit sampai 20 menit, matahari memang sudah terbit. Tapi saat persis terbitnya matahari tidak boleh salat. Harusnya habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit baru boleh anda salat. Jadi mau hitungkan waktu terbitnya matahari pas azan kira-kira 1 jam 40 menit. Mulai dari waktu, misal kalau azan jam 4, ya anggap azan jam 4. Kapan terbit matahari? Jam 5, 40 atau 45. Kapan saya boleh salat? 15 menit lagi baru anda salat. Dari anda salat itu bisa salat namanya isyraq atau syuruk, ya ada orang bilang syuruk, atau salat duha. Karena waktu salat duha mulai dari waktu terbitnya matahari, habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit sampai dekat zuhur. Kalau zuhur jam 12 berarti anda masih bebas salat duha sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Salat duha jumlahnya 8, bukan 12. Yang disunnahkan 8. Paling sedikit 2. Jadi apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apalagi orang yang bekerja. Kalau mau salat duha 8 rakaat nanti lama-lama dimarahin bos. Kok kamu kemana sih pagi-pagi?
Setiap pagi keluar, oh saya salat duha. Berapa? 8. Terus kerjaannya gampang nanti diurus. Ya kan, anda harus sesuaikan kondisi kerjaannya. Tapi kalau 2 rakaat insyaAllah tidak mengambil banyak waktu. Jadi begitu anda salat 2 rakaat. Kalau anda sempat 2 rakaat di awal pagi boleh. Nanti kira-kira agak mau masuk waktu siang, boleh 2 rakaat lagi. Jadi salat duha boleh dibagi. Misal jam setengah 7, sebentar jam 9, sebentar lagi jam 11. Dan yang paling afdal dalam salat duha 4 rakaat. Yang paling afdal salat duha 4 rakaat. Dari habis salat subuh sampai terbitnya matahari, anda berbanyak baca suratul Fatihah. Subhanallah, suratul Fatihah ini memang namanya suratul Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Membuka, ya. Artinya akan Allah membukakan segala hajat kita. Sampai berkata ulama, kalau dibacakan saking kuat berkahnya Al-Fatihah, kalau dibacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati 100 kali akan kembali hidup. Percaya enggak? Hah? Ya memang tidak ada yang bisa hidup. Tapi maksudnya apa berkataan ulama? Ini orang-orang yang baca bahasa Arab. Sampai saya pernah mendengar seorang ustaz yang membawa kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah saking kuat, dia mau tunjukkan kepada jamaah dahsyatnya Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah, berkahnya Al-Fatihah. Dia membaca sebuah kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah 100 kali kepada orang yang sudah mati akan hidup kembali. Dia langsung terjemahin. Akhirnya mereka salah faham. Maksudnya para ulama, seandainya Allah takdirkan orang itu hidup karena berkahnya Al-Fatihah. Intinya apa? Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kenapa? Karena isinya memuji Allah dan isinya memohon kepada Allah. Dan setinggi-tinggi permohonan sesudah memuji Allah, satu, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu jemaah sekalian yang suka berdoa kepada Allah, begitu anda puji Allah, pertama anda minta, sebelum minta rizki, ampunan dosa, segala hajat, minta ihdinas siratal mustaqim. Karena makna daripada ihdina itu perlu satu ceramah. Satu ceramah. Saya pernah hanya bahas suratul Fatihah 17 hari. Jadi kita perlu nanti pertemuan 17 kali supaya insyaAllah Bapak Ibu bisa faham Al-Fatihah itu apa. Salat wajib. Ini fahami ini ya. Salat wajib maupun salat sunnah, tidak ada ayat yang khusus dibaca selain suratul Fatihah. Selain surat Al-Fatihah. Mau salat duha, baca qulhu, silahkan baca qulhu. Salat duha belum hafal wasyamsi, baca apa saja. Mau baca Al-Baqarah boleh, walaupun satu ayat, bukan semuanya 286 ayat. Azan asar belum selesai duha. Jadi anda bebas. Masalah salat wajib maupun salat sunnah, memang ada beberapa surah disunnahkan. Contoh seperti subuh salat Jumat, Rasul suka baca habis Al-Fatihah suratul Sajadah sama suratul Insan. Tapi tidak harus sunnah. Jadi ada orang, kemarin saya melihat sebuah masjid di salat subuh hari Jumat, dia maksa-maksa mau baca Sajdah. Kayaknya baru hafal. Jadi setiap 2 ayat salah. Makmum tidak ada yang hafal. Saya nugur. Begitu saya nugur lagi, dia teruskan 2 ayat lagi, salah lagi. Tidak ada yang hafal dari jamaah. Jadi banyak salah. Kenapa maksa diri? Katanya Rasul baca surat As-Sajdah di salat subuh Jumat. Ya memang Rasul baca, tapi tidak setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak wajib. Tidak wajib. Jadi membaca
ayat Al-Quran selain Al-Fatihah, anda bebas salat apa saja, wajib maupun salat sunnah. Contoh, misal kalau anda salat duha, kalau salat rakaat pertama misal anda baca Qul ya ayyuhal kafirun, cocok dan sesuai makna di rakaat yang kedua habis Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad, karena makna hampir sama, karena ini membahas syirik, kemudian Qul huwallahu ahad membahas tauhid. Jadi seolah berlawanan ya, berlawanan, jadi bagus kita baca. Misal rakaat pertama habis Al-Fatihah kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di rakaat yang kedua cocok sekali kita baca liila fi Quraisy. Kalau di rakaat pertama di salat wajib maupun salat sunnah kita baca rakaat pertama habis Al-Fatihah wa duha. Di rakaat yang kedua cocok kita baca alam nashrah laka sadrak. Di rakaat pertama baca Al-Falaq, di rakaat yang kedua sangat cocok membaca suratul Nas karena makna, ikatan makna. Dan masalah ayat yang kita baca dalam salat sesuai makna saya sudah bahas tadi di rumah saya di majlis ta'lim. Oleh kerana itu ikut majlis ta'lim di rumah. Terus kita teruskan ayat sakinah. Ayat sakinah, maksudnya sakinah ketenangan. Sering kita mendengar gelisah ya? Bang, gelisah? Saya lagi gelisah ya. Lagi gelisah, lagi galau ya. Hah? Galau ya? Udah fahamlah. Malah ada seorang ibu mendoakan mudah-mudahan Syekh tidak terlalu lancar bahasa Indonesia biar ada lucunya. Ayat sakinah, kalau ada di antara kita yang barangkali menghadapi masalah memerlukan ketenangan. Jadi karena mungkin stres, karena mungkin anaknya sakit atau cucunya sakit, atau hal-hal yang membuat kita tidak tenang fikiran, tidak tenang hati. Ini yang paling penting, kalbu. Kalau kalbu kita tenang, alhamdulillah salat kita jauh lebih baik, ibadah kita jauh lebih nikmat, dan juga usaha kita memfikirkan urusan-urusan kita akan jauh lebih insyaallah mendapatkan taufik Allah. Yang saya namakan ayat sakinah, ayat kumpulan sakinah yang akan menenangkan hati kita dan fikiran kita. Itu ada 6 ayat. 6 ayat. Yang pertama suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 248. Ini termasuk juga sebenarnya untuk rumah tangga yang sering ada masalah dalam rumah tangga. Anda merasa tak bisa cocok sama suami, suami tak cocok sama istri, ada selalu salah komunikasi atau salah nyambung atau apa saja, memerlukan ketenangan. Dan sudah saya pernah memberikan amalan, kalau masih ingat yang saya bagikan amalan kira-kira bulan kemarin waktu kuliah duha. Dan insyaAllah jangan lupa kuliah duha besok ya, insyaAllah malamnya diimami adik saya Syekh Muhammad sama Syekh Yusuf, karena permintaan banyak ibu-ibu minta Syekh Yusuf datang, ya alhamdulillah kami datangkan. Beliau insyaAllah akan imami, dan habis beliau menimami kita mungkin akan pulang langsung. Dan saya masih berharap menahan beliau untuk bulan Ramadan, karena insyaAllah untuk Ramadan tahun ini kita akan mendatangkan 6 imam, 2 untuk Sunda Kelapa dan 2 untuk Makassar, 2 untuk Surabaya. Dan insyaAllah satu imam yang pernah menimami kita, masih ingat Sudes Madinah? Karena kemarin Pak Aksa sangat mengharapkan bisa menghadirkan beliau di bulan Ramadan, karena waktu beliau jadi imam di salat malam itu jamaah betul-betul merasa yang imami kita memang Sudes sendiri, karena memang suaranya luar biasa, bukan mirip lagi Sudes, malah fotokopi Sudes itu. Kalau saya bilang Sudes Makkah, ini Sudes Madinah ya. Saya masih sangat mengharapkan beliau menjanjikan hanya 1 hari, karena bukunan untuk bulan Ramadan sudah full, karena di antara bukinan untuk di antara di London, Inggris, di Argentina, Brasilia sama Amerika, kemudian ada di Emirat,
ada di Malaysia. Saya bilang dari Malaysia sebelum pulang ke mana-mana mampir ke Indonesia. Dia masih janji insya-Allah cuma 1 hari. Saya bilang kalau bisa 1 minggu, jangan 1 hari. Tapi tak apa-apa, kalau yang penting bisa datang. Doakan ya, doakan supaya semua acara beliau terhalang kecuali di Indonesia. Kemudian jadi ayat yang pertama untuk sakinah, suratul Baqarah 248. Yang kedua ayat surah ke-9 ayat 26. Surah ke-9 suratul Taubah ayat 26. Kemudian surat At-Taubah juga tapi ayat 40. Surat At-Taubah juga ayat 40. Yang keempat surah 48 suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina, ada 3 ayat. Karena yang tadi kan sudah 3 ayat kan, di suratul Fath sendiri ada 3 ayat. Ayat 4, ayat 18 dan 26. Ini subhanallah sangat luar biasa untuk ketenangan. Jadi yang termasuk susah tidur karena lagi stres ya, memfikirkan sesuatu permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Ini kan semua sebenarnya jemaah sekalian, fikiran itu sangat mengganggu ya. Memfikirkan sesuatu sangat pengaruh, mengganggu kehidupan kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu ketiduran kita. Supaya fikiran dan kalbu kita selalu tenang, ini selalu baca ayat ini ya. Saya ulangi lagi sekali lagi, suratul Baqarah ayat 248, surat At-Taubah ada 2 ayat 26 dan 40. Kemudian surat Al-Fath surah 48 ayat 4, 18 dan 26. Yang terakhir ayat kesumbuhan untuk menyembuhkan segala penyakit kita, penyakit lahir maupun penyakit batin. Ada 6 ayat, namanya ayatus syifa, ayat syifa, kesembuhan. Yang pertama suratul Taubah ayat 14. Suratul Taubah ayat 14. Yang kedua surat Yunus surah ke-10, surah 10 ayat 57. Yang ketiga surah 16 ayat 69. Kemudian yang keempat surah 17 suratul Isra ayat 82. Yang kelima surah 26 surat Asy-Syu'ara 26 ayat 80. Kemudian yang terakhir surah 41 surat Fussilat ayat 44. Sudah jelas? Saya baca pelan-pelan dan sudah menulangi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Maaf saya tidak dengar, tidak jelas. Yang terakhir, ini bisa menjadi wirid bagi kita sehari-hari. Usahakan jangan lewat 1 hari menjaga baca qul huwallahu ahad 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a qul huwallahu ahad suratul ikhlas 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam 1 hari 10 kali saja, dapat rumah dalam surga.
Hadis sahih. Dan saya yakin baca qul huwallahu ahad 10 kali tidak keberatan. InsyaAllah tidak melebihi 2 minit atau 3 minit. Tapi subhanallah, setiap 10 kali kita baca dalam satu hari dapat rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu insyaAllah Bapak Ibu sebelum masuk surga sudah mempunyai banyak rumah di dalam surga. Tapi jangan jual ya. Ya, marilah sama-sama kita berdoa. Dan insyaAllah jumpa lagi hari Ahad minggu besok kuliah duha jam 7. Ya, sama Jumat ya, betul. Saya lupa ini. Saya Jumat insyaAllah saya sebagaimana tugas saya menjadi khatib sekaligus imam di hari Jumat. Dan bagi wanita, ini sering selalu ada pertanyaan ini, bagi wanita boleh ikut Jumat atau tidak? Boleh. Wanita yang masuk masjid ikut salat Jumat terhitung Jumat dan tidak ada salat zuhur. Wanita memang tidak wajib ikut Jumat sebagaimana kewajiban untuk kaum laki-laki. Tapi kalau dia ikut salat Jumat terhitung Jumat sebagaimana laki-laki dan tidak ada kewajiban mengulangi zuhur karena dia sudah salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ya Allah, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, berilah kepada kami di majlis di Masjid Agung Sunda Kelapa di sore hari ini dan malam hari ini. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari menjadi bermanfaat bagi kami, menjadi ilmu dan menjadi berguna dan saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan dan karunia-Mu ya Allah untuk sama-sama berkumpul di majlis ilmu di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan dan karunia-Mu ya Allah, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir serta keluarganya. Ya Allah, untuk semua yang hadir serta keluarganya, ampuni segala dosanya, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya, berikan petunjuk dalam segala urusannya. Ya Allah, di antara yang hadir yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, di antara yang hadir yang punya hajat, hajat dunia akhirat, hajat lahir batin, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, penuhi segala hajatnya dan mudahkan segala urusannya. Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Ya Allah, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah wafat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya akan tadi sebutkan cerita Nabi Musa. Singkat saja, tidak mengambil banyak waktu. Nabi Musa alaihi salam mengumpulkan umatnya, termasuk umat yang terbesar sesudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Malah Nabi Musa alaihi salam merasa cemburu dan sedih karena melihat umat Nabi Muhammad lebih besar banyak daripada umatnya, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak yang akan masuk surga lebih daripada ummah-ummah yang lain.
Nabi Musa alaihissalam pernah mengumpulkan kaumnya untuk meminta hujan. Kalau kita bilang salat istisqa atau salat minta hujan. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya yang segitu banyak dan besar dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berkali-kali, Allah tidak menurunkan hujannya. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa berbicara sama Allah. Dan langsung Nabi Musa minta izin sama kaumnya untuk menjauh sedikit dari tempatnya doa untuk berbicara sama Allah. Dan dia berkata, ya Allah, aku berdoa dan kaumku menaminkan, tapi engkau belum menurunkan hujan. Kenapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, di antara kaummu ada seorang yang sudah bertahun-tahun berdosa dan maksiat dan tidak pernah rasa malu terhadapku. Gara-gara dia saya tidak menurunkan hujan. Ini memberikan tanda keburukan dosa dan maksiat. Bisa gara-gara dosa satu orang, bisa kehilangan berkah ribuan orang. Kata Nabi Musa alaihissalam, tolong ya Allah tunjukkan supaya saya usir dia dari umatku dan supaya bisa kita menerima dan diijabah doa kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, Anda panggil saja. Kata Nabi Musa, bagaimana saya bisa memanggil orang yang segitu banyak? Kan zaman Nabi Musa dah ada mic kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, Anda berbicara dan kami akan sampaikan. Nabi Musa berbicara, wahai hamba Allah yang bertahun-tahun berdosa dan maksiat kepada Allah dan tidak pernah rasa malu. Gara-gara kamu tidak ada turunnya hujan, keluarlah dari golongan kami. Allah sampaikan suara Nabi Musa kepada orang yang dimaksud. Begitu dia mendengar, dia sudah tahu diri. Dan itulah kelebihan seorang manusia yang ada iman kepada Allah. Kalau dinasihati, dia tidak pernah berkata, oh alhamdulillah bukan saya, orang lain. Malah justru orang yang hebat yang selalu berkata, saya yang maksud. Jadi apapun nasihat dari seorang ustaz atau dalam khutbah Jumat atau apa saja, kalau anda mendengar membahas satu masalah, jangan anda berfikir orang lain, tapi anda selalu berfikir diri sendiri. Kalau memang ada dosa itu, berarti kita yang dimaksud, walaupun orang ustaz itu tidak tahu dan tidak kenal kita. Ini membuat kita lebih segera mensadarkan diri. Begitu orang itu mendengar suara Nabi Musa dan dia merasa diri, saya yang maksud, gara-gara saya tidak turunnya hujan. Di situ dia merasa malu. Kalau saya keluar nanti dikenal semua umat Nabi Musa, itu saya orang yang berdosa maksiat. Saya malu. Akhirnya dia apa? Dia membawa kainnya, kain yang menutupi pakaiannya, menutupi mukanya. Dia membawa kain atau surbannya menutupi mukanya dan dia nangis. Ya Allah, saya malu kalau ditahu sama orang. Ya Allah, ampunilah saya. Tidak lama lagi turunnya hujan. Nabi Musa berkata lagi sama Allah, ya Allah, kenapa kau turunnya hujan? Orangnya aja belum keluar. Karena saya tidak lihat siapa-siapa yang keluar dari umatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, orang yang gara-garanya saya tidak menurunkan hujan, dan sebabnya dia saya turunkan hujan. Kok bisa? Ya bisa, karena dia di saat itu merasa malu terhadapku, dan aku sudah, karena rasa malunya ditahu sama orang, dia minta ampun, saya ampuni dosanya. Dan itu yang dinamakan oleh Rasul al-haya'u minal iman. Haya itu malu, itu adalah sebagian daripada iman. Karena dia rasa malu dan takut dilihat sama orang lain,
dan di situ dia dengan ikhlas minta taubat, minta diampuni Allah, Allah ampuni dosa. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kenalkan saya dengan orang itu, karena orang itu pasti kalau sudah engkau ampuni dosanya dan engkau menerima, dan dengan sebabnya dia turunnya hujan yang awalnya tertahan hujan tidak diturun karena gara-gara dia. Tolong ya Allah kenalkan saya mau kenal orang-orang itu, barangkali bisa juga saya mendapatkan sebagian berkahnya. Apa jawabannya Allah? Ya Musa, selama dia berdosa samaku, saya tidak pernah membongkar namanya. Apakah sekarang dia sudah saya ampuni dosanya, saya mau kasih tahu? Allahu Akbar. Coba lihat baiknya Allah. Saat berdosa Allah tidak membuka namanya, apalagi saat mau bertaubat sudah minta ampun, jelas Allah tidak akan buka nama kita. Oleh karena itu sama-sama kita harus malu sama Allah, terhadap Allah, karena malu itu sebagian daripada iman. Dengan iman dan malu itu akan Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.